Cerita dimulai pada tahun 2049 di sebuah tempat observasi luar angkasa yang berada di lingkar kutub utara. Kemudian datanglah seorang kakek sambil membawa makanan, yang tak lain aktor utama dari film ini, yaitu Dr. Agustin Lovehouse. Kini ia hanya hidup sendiri, karena orang bumi pada saat itu sudah pergi menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah. Namun itu pun sifatnya sementara, karena bumi sedang diambang kehancuran. Sang dokter memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk rutin cuci darah, agar ia tetap bisa hidup. Datanglah ia ke ruangan pencucian darah, sambil merasakan sakit, ia pun memandang langit, dan mengingat kenangannya saat masih muda. Ketika itu ia sedang mempresentasikan penemuan barunya tentang bulan Jupiter, atau yang diberi nama K23, yang kemungkinan besar bisa dihuni oleh umat manusia. Setelah itu Dr. Lovehouse didatangi seorang wanita yang tak lain yang akan menjadi istrinya di masa mendatang. Scene pun berpindah lagi ke masa sekarang, di mana Dr. Lovehouse sedang memantau misi luar angkasa. Inilah salah satu alasan ia tidak ikut pergi ke bunker bawah tanah, karena misi ini sangatlah penting bagi dirinya. Dari sekian banyak misi, hanya satu misi aktif, yaitu Aether, yang beranggotakan Michelle, Sullivan, Adewale, Maya, dan Sanchez. Pada saat yang bersamaan, Sullivan sedang mengambil sampel air di sungai bulan Jupiter. Ketika hendak pergi, terdengar suara pesawat yang akan terbang meninggalkannya. Ia pun kaget saat bangun dari tidurnya, karena itu hanyalah sebuah mimpi. Yang sebenarnya terjadi, misi Aether sedang melakukan perjalanan pulang ke bumi. Scene berpindah lagi di tempat keberadaan Dr. Lovehouse. Saat ia sedang serius memantau misi Aether, terdengar alarm peringatan berbunyi. Ia pun datang ke sumber suara dan melihat sebuah kompor yang terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, ia terkejut karena ada gadis kecil yang seharusnya ikut dievakuasi. Ia pun bergegas memanggil pangkalan darurat, namun tak ada jawaban sedikit pun di luar sana, dikarenakan kondisi bumi yang mulai hancur. Karena merasa iba, akhirnya ia pun merawat gadis kecil itu. Namun ada yang aneh dari anak ini. Saat ia ditanya, ia tidak berbicara sepatah kata pun, terkecuali saat ditanya masalah nama. Ia menjawab dengan sebuah gambar bunga iris. Ya, namanya adalah Iris. Selang beberapa saat, ada pemberitahuan bahwa misi Aether dalam jangkauan untuk komunikasi langsung. Namun saat dokter memanggil, tak ada jawaban dari pihak Aether. Ini dikarenakan antena yang berada di observatorium tersebut sinyalnya kurang kuat. Di sisi lain, sang kapten yaitu Adewale sedang membuat laporan tentang kondisi anggota serta pencapaiannya di bulan Jupiter, yang dimana K23 ini layak huni bagi umat manusia. Kembali lagi di kediaman Dr. Lovehouse, di mana ia akan melakukan cuci darah sambil ditemani oleh Iris. Ia melamun dan kembali ia teringat oleh kenangan masa lalu. Ketika itu, wanita yang mengajaknya berbincang dahulu sudah menjadi istrinya. Namun, ada perasaan kecewa dari wanita tersebut, karena Dr. Lovehouse terlalu sibuk mengurus pekerjaannya yang lebih ia cintai. Scene berpindah ke masa sekarang. Dikarenakan sinyal yang kurang kuat untuk bisa berkomunikasi dengan misi Aether, Dr. Lovehouse akhirnya berencana untuk pergi ke Danau Hazen, yaitu sebuah stasiun cuaca yang memiliki sinyal lebih kuat dibanding observatorium sekarang. Dr. Lovehouse dan Iris pun bergegas mempersiapkan perbekalan, baik berupa makanan ataupun alat kesehatan.
Mereka pergi menggunakan jet ski. Sementara itu di luar angkasa, kru sedang sibuk masing-masing sambil berbahagia. Karena sebentar lagi mereka akan pulang ke bumi. Tak disangka alarm peringatan berbunyi. Mereka pun pergi di pusat kendali dan menemukan pesawatnya keluar dari jalur yang semestinya. Mereka pun bergerak cepat untuk mengatasi masalah itu. Maya dan Sanchez ditugaskan untuk mendesain jalur baru. Masalah kembali muncul saat mereka harus melewati jalur yang belum pernah disimulasikan. Itu menjadi suatu hal yang sangat beresiko bagi para kru. Namun, tak ada pilihan lain selain melewati jalan itu. Di sisi lain, perjalanan Dr. Lovehouse menuju Danau Hazen terhenti karena melihat sebuah bangkai pesawat. Dia pun mendekat ke kapal tersebut dan menemukan pilot yang sudah tiada. Kemudian ia pun masuk ke dalam kabin kapal dan kembali menemukan seorang pria yang sedang sekarat. Karena kasihan dan atas permintaan pria malang tersebut, akhirnya Dr. Lovehouse membunuhnya agar penderitaannya hilang. Scene berpindah pada masa di mana Dr. Lovehouse dan istrinya masih bisa bertemu. Namun sayangnya, masa itu adalah masa terakhir kali mereka bertemu. Sementara di luar angkasa, Maya sedang mengecek kehamilan Sullivan, anak dari Adewald. Di sisi lain, Dr. Lovehouse dan Iris melanjutkan perjalanan menuju Danau Hazen. Mereka menemukan sebuah kamp kontainer. Lalu mereka berdua bermalam di kontainer tersebut. Betapa terkejutnya Dr. Lovehouse saat bangun dari tidurnya. Kontainer yang ia tempati sekarang sudah dipenuhi oleh air. Maka mereka berdua pun bergegas keluar dari kontainer itu. Namun Dr. Lovehouse berusaha menyelamatkan barang-barang bawaannya. Tapi itu adalah hal yang sia-sia. Karena bukan hanya perbekalannya saja yang tenggelam, jet ski-nya pun ikut tenggelam. Setelah kejadian itu, akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Tanpa pengaman dan tanpa perbekalan. Walaupun turunnya salju dan angin sangat kencang pada saat itu, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Cobaan bertambah ketika gerombolan serigala mendekat. Dr. Lovehouse siap-siap menembak serigala itu dengan senapan yang ia miliki. Ketika satu tembakan diletuskan, serigala itu pun pergi. Keesokan harinya, saat cuaca sudah cerah, Dr. Lovehouse terbangun oleh wanita kenangannya. Tetapi itu hanyalah sebuah hayalan semata. Karena yang sebenarnya wanita itu adalah Iris. Setelah perjalanan panjang serta penuh rintangan, Dr. Lovehouse dan Iris pun akhirnya sampai di stasiun cuaca Danau Hazen. Sementara itu, Sullivan yang sedang menunggu kontak dari manusia bumi, akhirnya terwujud. Dr. Lovehouse berhasil menghubungi Sullivan lewat stasiun cuaca Danau Hazen. Namun kegembiraan itu bersifat sementara, karena sinyal yang belum stabil, dan sekarang pesawat Aether kembali mengalami masalah, yaitu menghantam meteorit kecil yang mengakibatkan kerusakan cukup serius. Para anggota kru pun diharuskan memperbaiki langsung masalahnya di luar pesawat. Maka Sanchez dan yang lain pun mempersiapkan barang bawaan untuk nanti para kru yang akan keluar. Awalnya, hanya Sullivan dan Maya saja yang akan keluar memperbaiki kerusakan. Namun tampaknya Adewald sang kapten agak sedikit mencemaskan Maya karena belum pernah keluar dari pesawat. Dan kecemasan itu pun terjawab di ruang isolasi sebelum mereka bertiga keluar dari pesawat. Maya mengalami mabuk berat karena tekanan udara yang berbeda dari sebelumnya. Walaupun demikian, Maya tetap melanjutkannya. Setelah keluar dari pesawat,
mereka memiliki tugas masing-masing. Sullivan berkewajiban memperbaiki radar, sedangkan Adewald dan Maya memperbaiki antena. Selang beberapa saat, akhirnya pesawat itu pun berhasil diperbaiki. Namun, cobaan kembali menerpa saat mereka akan masuk ke dalam pesawat. Meteor kecil itu ada lagi dan menabrak pesawat tersebut. Saat Adewald dan Sullivan bergegas bersembunyi dari terjangan meteor itu, alat pengaman Maya tersangkut dan sulit untuk dilepaskan. Namun untungnya, tak lama kemudian Maya berhasil melepaskan pengaman itu. Dan ia pun bisa bersembunyi dari terjangan meteor. Tak ada kerusakan serius pada tabrakan kali ini. Pesawat kembali berjalan normal. Saat mereka bertiga akan masuk ke dalam pesawat, lagi-lagi Maya mendapat masalah. Di helmnya terlihat ada darah yang mengapung. Ini menandakan ada luka serius yang harus segera diobati. Hantaman meteor itu menembus pakaian Maya. Adewald pun memerintahkan Sanchez untuk mempersiapkan medis bagi Maya. Setibanya di ruang isolasi, helm Maya dibuka, dan yang lain pun terkejut saat melihat Maya mengeluarkan banyak darah. Sayangnya, pada saat itu, Maya tidak dapat terselamatkan. Di sela-sela duka yang belum usai, Michelle memanggil Kapten Adewald untuk menginformasikan penampakan bumi pertama kalinya pada saat itu. Kondisi bumi sedang sekarat, hanya tinggal menunggu waktu untuk kehancurannya saja. Sullivan kembali mencoba berkomunikasi dengan Dr. Lovehouse. Dan untungnya, sinyal kembali terhubung. Sullivan bertanya, apakah ada tempat mendarat yang aman bagi para kru pesawat? Namun Dr. Lovehouse menjawab, tak ada sedikit pun yang aman di bumi ini sekarang, terkecuali di bawah tanah. Itu pun dalam beberapa hari ke depan akan lenyap. Kemudian Dr. Lovehouse mengusulkan untuk kembali lagi menuju K-23, karena kehidupan di bumi akan segera tamat. Kapten Adewald pun menanyakan, siapa di balik suara stasiun cuaca Danau Hajen ini? Karena begitu banyak mengetahui informasi penerbangan luar angkasa. Sang kapten serta Sullivan terdiam sejenak ketika mengetahui di balik suara itu ialah Dr. Lovehouse. Karena ia adalah orang yang paling dikagumi pada masa itu atas ilmu pengetahuannya. Di sisi lain, Michelle yang sangat merindukan keluarganya meminta izin kepada kapten untuk pulang ke bumi. Karena ia sudah berjanji kepada keluarganya akan pulang. Tak peduli apapun kondisinya, di saat Michelle mempersiapkan kepulangannya, datanglah Sanchez dan berkata ingin ikut pulang ke bumi, serta akan membawa jasad Maya. Kemudian Michelle pun mempersilahkannya. Walau mereka berdua tahu, kemungkinan besar ini adalah misi bunuh diri. Setelah itu mereka pergi menuju ke bumi yang sedang sekarat. Dan hanya menyisakan Sullivan serta Adewald di pesawat luar angkasa. Kemudian Sullivan kembali lagi menghubungi Dr. Lovehouse dan mengatakan akan kembali ke bulan Jupiter. Lalu Sullivan mengapresiasi atas pencapaian jeniusnya selama ini dalam bidang sains. Alasan Sullivan ikut program luar angkasa karena ibunya, Jean Sullivan yang tak lain istri dari Dr. Lovehouse, pernah bekerja sama dengannya. Kemudian ia juga mengatakan, namanya adalah Iris Sullivan. Ya, Iris adalah anak Dr. Lovehouse bersama Jean Sullivan. Namun, Iris tidak pernah menyadarinya. Kemudian ia juga menceritakan keindahan bulan K-23, di mana tempatnya sangat nyaman untuk ditinggali.
Scene ditutup dengan berakhirnya percakapan antara Sullivan dengan Dr. Lovehouse. Dan mereka berdua kini akan membuat peradaban baru di bulan K23. Mungkin sebagian ada yang bertanya, lalu siapa anak kecil yang selama ini bersama Dr. Lovehouse? Sebenarnya Dr. Lovehouse hidup dalam kesendirian. Iris kecil tak pernah menemaninya. Namun atas kerinduan dan penyesalannya di masa lalu, karena sebelumnya lebih mengutamakan pekerjaan dibanding keluarganya, kini Dr. Lovehouse dihantui oleh rasa penyesalan hingga akhir hayatnya.